Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 102, adegan di luar serikat berburu mengejutkan semua orang. Tanpa menampakkan diri, Raja Bela Diri dapat membentuk energi vitalitas antara langit dan bumi dengan indera spiritualnya dan mengubahnya menjadi energi telapak tangan. Dia bisa membunuh orang suci bela diri dan puluhan Grandmaster bela diri bawaan hanya dengan satu lambaian tangan. Sungguh kuat sekali, jika dibandingkan, para kultivator di bawah tingkatan raja bukanlah siapa-siapa. Jika Raja Bela Diri begitu kuat, bagaimana dengan penguasa bela diri atau bahkan pangeran bela diri yang lebih kuat dari Raja Bela Diri? Luo Xiu tahu dia tidak bisa melawap energi telapak tangan yang dibentuk oleh energi vitalitas antara langit dan bumi tadi. Itu juga membuatnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan Yuyu. Yuyu yang merupakan penguasa bela diri Phoenix, adalah salah satu dari 10 penguasa bela diri di negara bagian Tanah Langit. Jika Yuyu berada dalam kondisi terbaiknya, Yuanan akan dikalahkan dengan mudah layaknya orang suci bela diri yang dikalahkan di hadapan Yuanan tadi. Selain itu, di level kelima tingkatan raja, Yuanan hanya berada di level menengah di antara raja-raja bela diri yang kuat. Masih banyak orang yang lebih kuat darinya. Kejadian ini menyebabkan kegemparan di Kabupaten Laut Gemuruh. Selain itu, kejadian tersebut juga sangat mempengaruhi reputasi Gerbang Guntur sebagai pasukan terkuat pertama di Kabupaten Laut Gemuruh. Namun, Gerbang Guntur tidak berani mengatakan apapun. Bahkan pemimpin sekte, Wei Long, datang ke serikat berburu untuk meminta maaf. Beberapa hari berikutnya, sebelum pertarungan kualifikasi memasuki alam rahasia misteri tiba, Luo Xiu telah berlatih di dalam ruang rahasia serikat berburu. Meng Yao tahu dia tidak bisa meninggalkan serikat berburu. Meskipun Gerbang Guntur tidak berani menyinggung serikat berburu, Gerbang Guntur tidak akan sungkan melawannya jika dia keluar. Meng Yao memiliki sebuah ruang terpisah di serikat berburu untuk berlatih karena Luo Xiu. Luo Xiu telah mencapai level ke-9 tingkatan bawaan, dan dia mendapati bahwa kecepatan kultivasinya telah melambat banyak. Selain itu, energi vitalitas yang terkandung dalam batu vitalitas peringkat menengah untuk peningkatan basis kultivasinya tidak sejelas sebelumnya. Jika kultivator seni bela diri lainnya mengetahui hal ini, mereka mungkin akan terdiam karena banyak kultivator di tingkatan pemurnian ilahi hanya akan menggunakan batu vitalitas peringkat rendah untuk berlatih. Hanya beberapa kultivator dengan latar belakang kuat yang dapat menggunakan batu vitalitas peringkat menengah untuk berkultivasi. Namun, ketika Luo Xiu mencapai tingkatan lautan energi, dia selalu menggunakan batu vitalitas peringkat menengah dan jarang menggunakan batu vitalitas peringkat rendah. Dia telah terbiasa dengan manfaat batu vitalitas peringkat menengah untuk peningkatan basis kultivasinya, sehingga tidak terbiasa untuk sementara waktu ketika kultivasinya melambat. Alasan Luo Xiu mengalami masalah tersebut adalah karena setelah mencapai level ke-9 tingkatan bawaan, dia akan menerobos tingkatan pemurnian ilahi. Ada 2 langkah bagi Grandmaster bela diri tertinggi untuk menjadi orang suci bela diri. Langkah pertama adalah membentuk persepsi jiwa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu indera spiritual. Langkah kedua adalah membentuk energi vital bawaan ke tingkat yang lebih tinggi menjadi vital sejati. Membentuk vital sejati membutuhkan energi vital bawaan dalam jumlah besar untuk dikompres. Banyak Grandmaster bela diri tertinggi yang menghabiskan 10 atau bahkan puluhan tahun untuk menyelesaikan langkah ini, dan kemungkinan mereka tidak akan berhasil. Itu adalah proses yang panjang. Meski Luo Xiu menggunakan batu vitalitas peringkat menengah untuk berkultivasi, dia tidak dapat menyelesaikannya dengan cepat. Memang ada 2 cara lain lagi untuk membuat Luo Xiu membentuk energi vitalnya menjadi vital sejati dalam waktu singkat. Cara pertama adalah dengan menggunakan batu vitalitas peringkat tinggi atau pusaka di atas level keempat. Energi vitalitas yang melimpah tersebut dapat membantunya membentuk energi vital menjadi vital sejati. Cara kedua adalah memicu jiwa kekal dan mencapainya dengan cara yang berbahaya. Batu vitalitas peringkat tinggi setara dengan 10.000 batu vitalitas peringkat rendah, yang merupakan sumber daya kultivasi yang hanya digunakan oleh para kultivator di atas tingkatan penguasa. Varisan penguasa bela diri Jingyan yang diperoleh Luo Xiu hanya ratusan batu vitalitas peringkat tinggi. Ratusan batu vitalitas peringkat tinggi itu telah habis digunakan pada pelatihan sebelumnya. Tampaknya, Luo Xiu tidak akan dapat menembus ke level ke-9 tingkatan bawaan begitu cepat. Oleh karena itu, cara pertama yang menggunakan batu vitalitas peringkat tinggi itu mustahil untuk dilakukan sekarang. Setelah berpikir sejenak, Luo Xiu pergi mengunjungi Yuanan, kepala serikat berburu di Kabupaten Laut Gemuruh. Kamu ingin aku memukulimu hingga sekarat?
Ketika Yuanan mendengar ucapan Luo Xiu, matanya terbuka lebar, dan janggut di dagunya bergetar. Luo Xiu mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya merasa bahwa kultivasi saya telah mengalami hambatan, dan saya membutuhkan tekanan yang mengancam nyawa." "Omong kosong," Yuanan berkata dengan marah. "Memang, lebih mudah bagi kultivator seni bela diri untuk menerobos pada saat nyawanya terancam, tapi kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Jika tidak berhati-hati kamu akan mati. Begitu kamu mati, semuanya akan berakhir, apalagi menerobos tingkatan sialan itu." Yuanan menolak ide Luo Xiu dan langsung membujuknya untuk menyerah. Sebagai raja bela diri, Yuanan tentu tahu bahwa tekanan yang mengancam nyawa memungkinkan kultivator seni bela diri menemukan kesempatan untuk menerobos ke tingkatan lebih lanjut. Namun, umumnya mereka akan mengambil risiko ini ketika mereka mencapai batas dan sadar bahwa sulit untuk membuat kemajuan dalam seni bela diri. Luo Xiu masih sangat muda. Selama dia menenangkan diri dan berlatih selama beberapa tahun, dia akan menerobos ke tingkatan pemurnian ilahi secara alami. Seperti takut akan kematian, mengejar kecepatan kultivasi adalah hal yang tabu bagi para kultivator seni bela diri. Luo Xiu tahu betul tentang hal ini, tetapi dia tidak ingin membuang waktu untuk meningkatkan basis kultivasinya secara perlahan karena dia tidak tahu di mana Yuyu berada dan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia harus cukup kuat untuk membantunya. Jika sesuatu terjadi kepada Yuyu, Luo Xiu tidak bisa memaafkan diri sendiri karena tidak bisa melindungi wanitanya. "Tuan Shen, tolong," ujar Luo Xiu dengan tegas. Merasakan tekad kuat dari Luo Xiu, Yuanan menyipitkan mata sedikit dan menatapnya dengan ekspresi menyetujui, takjub, dan penyesalan yang kompleks di matanya. Dia mengagumi pemuda yang baru berusia 15 tahun ini. Meskipun Yuanan telah berada di level kelima tingkatan raja selama 17 tahun, dia tidak memiliki keberanian untuk mencari terobosan dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika seseorang selamat dari situasi yang mengancam nyawa, dia akan dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Namun jika dia gagal, dia akan mati, dan semuanya akan sia-sia. Seorang raja bela diri memiliki umur sekitar 1000 tahun. Hingga kini, Yuanan telah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun. Meski dia tidak membuat kemajuan dalam hidupnya, dia masih bisa hidup selama sekitar 700 tahun lagi. Mungkin karena Luo Xiu masih muda dan angkuh, sehingga dia lebih berani dariku. Bagi Yuanan, di antara dua tabu kultivator seni bela diri, Luo Xiu telah melanggar tabu dalam mengejar kecepatan kultivasi. Selain itu, dia juga melanggar tabu takut akan kematian. Jika Luo Xiu telah melanggar tabu, bagaimana Yuanan bisa menyalahkannya? Sejak berkuasa memimpin serikat berburu di Kabupaten Laut Gemuruh, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawan Yuanan. Yuanan memiliki harga dirinya sendiri sebagai raja bela diri dan mengagumi beberapa orang. "Luo Xiu, apakah kamu tahu betapa bahayanya melakukan ini? Pada saat-saat mengancam nyawa, kamu memiliki setengah peluang untuk mati. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik, sehingga kemungkinan besar aku akan membunuhmu secara tidak sengaja." Yuanan mencoba membujuk Luo Xiu lagi. Tidak apa-apa jika Luo Xiu memilih untuk menyerah. Akan tetapi, jika Luo Xiu bersikeras, dia akan memenuhi keinginannya. Yuanan mengira Luo Xiu akan mempertimbangkan kembali setelah mendengar ucapannya. Namun, dia tidak menyangka Luo Xiu tidak memiliki keraguan sama sekali. "Tuan Shen, tolong bantu saya." Mata Luo Xiu terlihat tajam, dan aura darahnya muncul. Dia tampak seperti pedang pembunuh yang keluar dari sarungnya dan menunjukkan tekanannya yang luar biasa. Untuk mengaktifkan jiwa kekal, tentu mustahil untuk memukul seseorang dengan santai hingga sekarat. Seseorang perlu merasakan perjuangan dalam menyelamatkan diri dari saat-saat yang mengancam nyawa dalam pertarungan nyata. "Baiklah," mata Yuanan berbinar karena semangat. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memukul Luo Xiu. Vital sejati terbentuk di antara jari-jarinya dan memancarkan cahaya hijau. Saat Yuanan bergerak, Luo Xiu menghunus pedang perang di belakangnya. Api maut kegelapan berkumpul pada bilah pedang. Lalu, dia meluncurkan serangannya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Serangan pedangnya sama kuatnya dengan seorang orang suci bela diri di level keempat tingkatan pemurnian ilahi. Diiringi dentang keras, serangan pedang yang begitu kuat bertabrakan dengan telapak tangan Yuanan, tetapi serangan tersebut hanya membuat tangan Yuanan berhenti sejenak. Kekuatan mengerikan disalurkan melalui pedang ke Luo Xiu, dan menyebabkan Luo Xiu memuntahkan darah di tempat dan tubuhnya terlempar mundur. Itu tidak berarti Yuanan memiliki tubuh yang kuat, tetapi vital sejati menyelimuti telapak tangannya, sehingga pedang Luo Xiu tidak dapat mematahkan pertahanan vital sejati. Mata Yuanan sedikit menyipit. Dia sengaja menekan basis kultivasinya untuk mengendalikan kekuatan serangannya. Serangan telapak tangannya tadi sudah cukup untuk membunuh orang suci bela diri yang berada pada tahap awal tingkatan pemurnian ilahi. Namun, Luo Xiu hanya memuntahkan seteguk darah dan mengalami sedikit luka dalam. "Ini tidak cukup, saya tidak merasakan tekanan yang mengancam nyawa," seru Luo Xiu. "Akan kukabulkan keinginanmu." Yuanan melepaskan lebih banyak basis kultivasinya yang tertekan.
Dengan basis kultivasi level keempat tingkatan pemurnian ilahi, dia meluncurkan serangan telapak tangan. Vital sejati membentuk menjadi tungku Qian yang menyerbu ke arah Luo Xiu. Keterampilan tekanan tungku semesta, yang merupakan seni bela diri peringkat ketujuh. Kekuatan pukulan ini akan membuat orang suci bela diri di level keempat tingkatan pemurnian ilahi terluka, bahkan mati. Luo Xiu menunjukkan tatapan serius. Kekuatan pukulan ini membuatnya merasakan ancaman terhadap nyawanya. Keterampilan transformasi misterius, segel dunia hidup dan mati. Pada saat yang sama, Luo Xiu mengaktifkan keterampilan rahasia dan teknik segel terkuat. Bayangan reinkarnasi hitam putih muncul di antara telapak tangannya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengaktifkan teknik segel. Bayangan reinkarnasi hitam putih dan tungku Qian bertabrakan dengan hebat. Kekuatan bayangan reinkarnasi hitam putih meningkat 3 kali lipat karena keterampilan transformasi misterius dan pecah bersama tungku Qian secara bersamaan. Luo Xiu merasakan sakit, dia terluka dan memuntahkan darah. Kamu menangkalnya? Tatapan Yuanan tampak serius. Serangan tadi bisa membuat level keempat tingkatan pemurnian ilahi terluka dan bahkan mati. Namun, Luo Xiu berhasil menangkalnya. Mungkinkah kekuatannya setara dengan level keempat tingkatan pemurnian ilahi? Luo Xiu adalah Grandmaster bela diri tertinggi dan baru berusia 15 tahun. Namun, Yuanan juga menyadari bahwa Luo Xiu menggunakan dua jenis teknik tadi. Salah satunya adalah metode rahasia untuk merangsang potensinya secara paksa, dan yang lainnya adalah bayangan reinkarnasi hitam putih. Keduanya adalah teknik yang langka dan kuat. Dibandingkan dengan atribut energi vital biasa, kekuatan hidup dan mati terlalu langka, sehingga Yuanan tidak mengenalinya. Bagaimanapun, dia bisa memastikan bahwa Luo Xiu adalah seorang jenius, karena itu dia tidak bisa mengalahkan Luo Xiu hingga mati. Tuan Shen, saya butuh lebih banyak tekanan. Setelah dua serangan itu, Luo Xiu terluka parah, tetapi dia masih merasa tidak cukup. Mata Yuanan berbinar, dan rambut putih panjangnya berkibar tertiup angin. Dia berkata, terima serangan ketigaku. Saat dia mengulurkan tangannya, energi vitalitas berkumpul di tangannya dari segala penjuru. Kali ini, dia menggunakan keterampilan mengendalikan langit dan bumi yang hanya bisa dikuasai oleh Raja Bela Diri. Dia masih menggunakan keterampilan tekanan tungku semesta, tetapi dengan basis kultivasinya sebagai Raja Bela Diri. Dengan demikian, Raja Bela Diri biasa akan terluka dan bahkan mati. Sementara itu, para kultivator di bawah tingkatan Raja pasti akan mati. Selain itu, di bawah tekanan Raja Bela Diri, Luo Xiu tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat tungku Qian menghantam ke arahnya kecuali dia bisa menangkal serangan ini atau membebaskan diri dari serangan Raja Bela Diri dan menghindar. Dengan basis kultivasi yang dimiliki Luo Xiu, dia tidak akan pernah bisa menangkal serangan ini. Kematian semakin mendekat, dan Luo Xiu benar-benar dalam situasi putus asa. Inilah yang dibutuhkan Luo Xiu, melihat tungku Qian akan segera mengenai kepalanya, dan dia akan segera hancur berkeping-keping. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan meraung, sambil mengayunkan pedangnya. Serangan pedang ini mengumpulkan seluruh kemauannya yang keras. Serangan pedang ini juga mengumpulkan keberaniannya. Serangan pedang ini dipenuhi oleh seluruh niat membunuh yang dia kumpulkan. Serangan pedang ini menyatukan semangat seni bela diri, tingkatan keterampilan pedang, dan niat membunuh. Saat Luo Xiu mengayunkan pedang, dia merasakan sebagian besar tekanan dari Raja Bela Diri terhadapnya telah diimbangi. Meskipun dia masih merasa sedikit tidak nyaman dan tertekan, tekanan itu tidak lagi mengikatnya, dan dia bisa bergerak. Yuanan merasa sedikit cemas ketika melihat tungku Qian akan segera mengenai kepala Luo Xiu. Dia berencana untuk menarik kembali serangan seni bela diri tersebut. Dia merasa sayang jika tungku itu membunuh Luo Xiu dan dunia kehilangan jenius sepertinya. Ketika Yuanan melihat serangan pedang yang dilakukan oleh Luo Xiu, dia sangat kaget hingga tidak bisa menutup mulutnya. Kesadaran pedang, dia telah berhasil menerobos,